Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum HMI Komisariat Al-Fatih, yang terhormat segenap jajaran pengurus HMI Komisariat Al-Fatih, dan seluruh peserta yang sudah bergabung pada diskusi pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Patricia Heni. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Pertama-tama, Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara diskusi administrasi dan kesekretariatan. Sebelum memasuki acara inti, di sini ada sambutan kepada Ketua Umum HMI Komisariat Al-Fatih. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang masih bersedia membangun atensi bersama di kajian kita, kajian administrasi dan kesekretariatan. Tak lupa salam hormat saya kepada Sekretaris Umum Haris Mubarak yang dikenal Sekum Tampan ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan tambahan wawasan kepada kita semua. Teman-teman sekalian, salah satu hal yang mungkin menjadi kegelisahan kita kan, ngapain kita lagi-lagi tertib administrasi begitu. Kita sering juga mengadakan kegiatan online dan sama sekali kita tidak menerima undangan secara fisik. Nah, tapi ini bisa kita bangun kembali. Maksud membangun adalah kita berupaya untuk membalikkan satu situasi hari ini yang memaksa kita berada di dalam jaringan semua secara online dan tidak ada ya kebiasaan-kebiasaan lama yang ada coret-coret surat undangan ketika ada yang salah lalu dimarahin. Nah, pada intinya itu bagian dari transformasi untuk memahamkan administrasi di organisasi ini. Nah, Sekretaris Umum mungkin juga menilai itu dan mempertimbangkan agar ada satu upaya dari kita ya biar nggak cuma orang yang berada di Adkes yang paham ini, tapi semuanya juga paham. Kita getol untuk bicara tertib administrasi bahwa semua harus kembali ke ini, ke konstitusi dan seterusnya, tapi kita sendiri tidak bisa membuat, tidak bisa memahami, lalu tidak bisa mengerti itu. Satu contoh misal, kenapa ketika pembuatan undangan, kop suratnya diseragamkan dari tingkat pusat sampai yang paling bawah di komisariat. Lalu kenapa kemudian posisi ketua umum misal itu ada di kiri, lalu posisi tanda tangan sekretaris umum ada di sebelah kanan. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang mungkin sederhana dan sepele, tapi jarang kita bisa jawab. Kenapa itu? Mungkin selebihnya nanti sekretaris umum bisa menjelaskan lebih detail dan lebih jauh. Karena sudah disiapkan juga materinya lewat PPT oleh sekretaris umum. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya teman-teman semua. Dan pasca di sini kita bisa tahu
bisa saling mengoreksi satu sama lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sebelum memasuki acara inti, saya akan menjelaskan sedikit gambaran apa itu administrasi dan kesekretariatan. Administrasi merupakan segenap penyelenggaraan setiap usaha kerjasama manusia mencapai tujuan tertentu. Administrasi dalam pengertian luas, penyelenggaraannya diwujudkan dalam fungsi-fungsi administrasi yang terdiri dari planning, organizing, actualing, dan controlling. Nanti setelah diskusi juga akan ada acara lain, yaitu sosialisasi standar operasional prosedur atau SOP yang isinya yaitu tentang surat menyurat atau keprotokoleran. Tujuannya yaitu bisa dipakai untuk teman-teman kepanitiaan nanti. Dan setelah itu juga ada acara launching perpustakaan digital Al-Fatih. Selanjutnya yaitu ke acara inti pada malam hari ini, yaitu diskusi administrasi dan kesekretariatan oleh Sekretaris Umum HMI Komisariat Al-Fatih. Kepadanya dipersilahkan. Halo. Jawab dong. Ayo, dipersilakan untuk yang jawab, boleh hidupin mikrofonnya. Oke, kita yang jawab ya. Tegang banget jadi rasanya. Malam semua buat teman-teman himpunan mahasiswa Islam HMI Komisariat Al-Fatih. 31 Agustus sudah telat kurang lebih setengah jam, kita baru bisa mulai kajian kita, lebih tepatnya kelas ya, kelas administrasi dan data. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan administrasi dan kesekretariatan? Bisa lihat suaranya, Kak. Putus suaranya. Oke, ya, silakan host, saya minta untuk slide berikutnya ditampilkan ke teman-teman. Oke ya, next slide itu bisa dibaca di halaman pertama. Nah, malam ini kita bakal ngobrolin ini. Yang pertama itu si administrasi itu apaan sih? Gitu. Kayaknya bahasanya ilmiah banget. Yang kedua terus kesekretariatan itu apa? Kok mereka gandengan? Si administrasi itu kenapa kok gandengan sama kesekretariatan? Itu sendiri aja, ke administrasi sendiri, kesekretariatan sendiri. Adalah HMI, administrasi dan kesekretariatan itu. Suaranya agak jelas, Bung. Oke, udah jelas belum sekarang? Iya, agak jelas. Jangan deket-deket itu HP-nya. Agak jauh coba. Udah jelas belum? Jelas? Jelas. Oke, next point ya. Yang ketiga itu administrasi dan kesekretariatan itu ngapain aja kerjaannya. Nah, kita akan ngepoin itu, dan yang terakhir ada tambahan
pada kelas kita malam ini. Yang pertama, launching perpustakaan digital, dan yang kedua, sosialisasi standar operasional produk mengenai administratif surat menyurat khusus komisariat kita, Komisariat Al-Fatih. Oke, next slide. Operator, minta untuk next slide-nya. Kuy, kita mulai aja kelasnya. Oke, administrasi adalah seperti yang tertulis dalam bab 1, pendahuluan pertemuan administrasi dan kesekretariatan HMI. Yang pertama, administrasi itu merupakan segenap penyelenggaraan setiap usaha kerjasama manusia untuk mencapai tujuan dengan prinsip pada ketertiban. Nah, itu makna administrasi sebagaimana tertulis dalam pedoman administrasi dan kesekretariatan. Jadi luas banget ya sebenarnya cakupan daripada administrasi, karena setiap usaha manusia yang bekerja sama itu kan banyak gitu. Dan dalam konteks organisasi kita bisa menarik kesimpulan pada pengertian bahwa penyelenggaraan administrasi diwujudkan dalam fungsi-fungsi administrasi yang terdiri atas planning atau perencanaan, lalu organizing, pengorganisasian, actuating, pelaksanaan, dan controlling. Nah, fungsi-fungsi administrasi yang demikian tuh sekilas kalau teman-teman terutama yang pernah atau baru saja mengikuti LK1 dapat pasti dalam materi KMO, kepemimpinan, manajemen, dan organisasi. Nah, administrasi itu mencakup daripada 3 prinsip yang ada di LK1 itu, di mana ada perencanaan, organizing atau pengorganisasian, pelaksanaan, dan controlling. Pengelolaan fungsi-fungsi administrasi HMI yang notabene itu merupakan HMI yang notabene itu yang merupakan organisasi yang cakupannya nasional gitu. Se-Indonesia itu ada HMI dan bahkan sampai luar negeri. Maka dari itu perlu untuk ada satu bentuk administrasi yang tunggal, seragam, yang dengan kata lain itu uniform. Jadi dari cabang Jakarta Raya sampai dengan cabang Denpasar itu mengenai surat menyurat itu sama, dari teman-teman HMI di komisariat di cabang Pak Papua sampai dengan teman-teman HMI dari Batu Aceh misalnya, itu juga menggunakan format yang sama, kecuali jika diadakan lokakarya atau musyawarah untuk membuat SOP atau ketentuan format surat yang berdasarkan letak geografis atau kewilayahan. Nah, 2 poin pertama tentang administrasi, saya pikir teman-teman bisa memahami. Kalau sekiranya teman-teman masih mengawang-awang, langsung bisa ditanyakan. Kita sharing mengenai administrasi malam ini dengan atau tanpa pertanyaan, kita wajib diskusi. Oke, nggak ada. Al-Fatih Forever. Silakan. Oke, next slide ya. Oke. Aku pikir gini, sekalipun kita kajiannya itu via daring, online, dan sulit rasanya untuk fokus 1000%. Ya. Saya pikir teman-teman bisa menikmati sedikit dari apa yang kita bisa sharing malam ini. Oke. Kerjaan daripada administrasi dan kesekretariatan itu meliputi yang pertama, organisasi kesekretariatan HMI.
Yang kedua, ketatausahaan HMI atau administrasi surat menyurat. Yang ketiga, tata kearsipan. Yang keempat, inventaris dan dokumentasi organisasi. Yang kelima, perpustakaan organisasi. Dan yang terakhir, mengenai protokoleran. Ini kerja-kerja organisasi yang dilakukan oleh administrasi dan kesekretariatan. Malam ini kita mengkhususkan diri untuk membedah mengenai yang pertama, ketatausahaan HMI atau administrasi surat menyurat. Yang kedua, tata kearsipan, dan yang terakhir organisasi kesekretariatan HMI. Sedangkan untuk sisanya akan kita akan kita share, akan kita obrolin di lain kesempatan. Kenapa demikian? Pertimbangannya adalah yang pertama, karena momen sekarang itu bagi teman-teman, terutama teman-teman anggota, adalah keterlibatan teman-teman sekalian dalam kepanitiaan. Kenapa penting untuk memahami administrasi, terutama surat menyurat? Karena secara pribadi, saya berpengalaman bahwa di luar sekretaris sebagai seorang personal dan di luar KSK sebagai bidang, tidak ada yang paham sama sekali mengenai surat menyurat. Dan itu sangat fatal akibatnya apabila semisal dalam suatu kasus teman-teman dari divisi humas hendak menyampaikan surat permohonan peminjaman fasilitas ke suatu lembaga untuk dipinjam ruangannya atau gedung sekolahnya. Dan ketika ada permintaan untuk menjelaskan surat yang dibawakan, yang disampaikan tanpa pengetahuan yang anggap aja cukup gitu, mengenai administrasi surat menyurat, itu akan sedikit dalam tanda kutip memalukan gitu. Karena kita ketika berhubungan dengan pihak eksternal dari organisasi kita HMI, jelas membawa nama kita, apalagi dalam event-event yang membutuhkan kepanitiaan, semisal LK1 dan saat ini RK. Begitu kira-kira pertimbangan kami untuk mengkhususkan malam ini pada 3 sub kinerja daripada ADM KSK. Oke, next point. Ya, ketatausahaan HMI atau administrasi surat menyurat. Pada hakikatnya, surat merupakan suatu bentuk penuangan ide atau kehendak seseorang dalam bentuk tulisan atau thought in writing. Jadi, pada hakikatnya itu berarti secara filosofis gitu. Surat merupakan suatu bentuk penuangan ide atau kehendak seseorang dalam bentuk tulisan. Makanya buat teman-teman yang biasa untuk bikin caption keren, bisa curhat di sosmed, itu bisa belajar mengenai administrasi surat menyurat. Karena oke lah, itu suatu bentuk penuangan ide dan kehendak. Apalagi kalau dilakukan secara sistematis. Itu kira-kira. Terus selain itu, surat berfungsi sebagai media pencurahan perasaan, pemikiran, dan tujuan seseorang untuk dapat diketahui orang lain. Jadi ada fungsi publikasi daripada surat itu. Surat dibuat untuk, redaksi untuk ini mengarah pada surat itu ditujukan kemana sih, untuk siapa sih, biar pihak yang bersangkutan, pihak eksternal dari si pembuat surat itu tahu gitu. Kalau kita punya perasaan ini, punya pemikiran ini, dan bertujuan tersebut gitu, bertujuan punya kehendak. Kalau nggak jelas ngomong ya, seriusan ya. Aku tanya loh ya. Seriusan. Oke, lanjut. Surat pun dapat dipergunakan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau peristiwa, ya ampun, PPT-nya kacau ini. Suatu peristiwa atau kejadian maksudnya ya. Jadi surat itu dapat menjadi
suatu bentuk dokumentasi organisasi yang menggambarkan suatu kegiatan. Misal nih, teman-teman yang mau ikut HNI secara formal itu biasanya diwajibkan untuk mengikuti yang namanya masa perkenalan calon anggota atau Maperca. Dalam kegiatan Maperca itu ada yang namanya notulen. Nah, di akhir acara dan pasca selesainya Maperca itu notulen membuat yang namanya berita acara Maperca sebagai tanda bukti bahwa komisariat sudah kelar ngadain Maperca dan sebagai pendukung untuk mengadakan LK1. Itu salah satu contoh daripada bagaimana surat itu bisa menggambarkan suatu peristiwa kejadian, tentunya dalam konteks organisasi ya. Oke, next point. Dalam penyelenggaraan organisasi, surat berfungsi sebagai satu alat komunikasi. Itu jelas. Teman-teman yang secara naif mengakui mungkin terutama yang pernah senang ya di masa kecilnya dengan seseorang, tentu tidak asing dengan yang namanya surat-suratan, terutama mas-mas, mbak-mbak yang sudah nggak berumur, maksudnya yang udah berumur tua gitu, kelahiran 90-an gitu. Itu insya Allah masih senang surat-suratan gitu. Nah, salah satu fungsi surat sebagai alat komunikasi gitu. Terus yang kedua, dokumentasi organisasi. Jadi surat itu mendokumentasikan atau mengabadikan hal ihwal daripada suatu organisasi. Misal HMI. HMI ngadain suatu kegiatan Hotmail Quran. Hotmail Quran ini untuk dapat dihadiri oleh teman-teman sekalian butuh yang namanya undangan. Tentunya undangan itu sekedar redaksi. Saya harap saudara-saudari datang tanpa ada penjelasan mengenai apa itu kegiatan yang dimaksud, kapan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah tanda bukti. Misal teman-teman minta surat keterangan aktif organisasi sebagai syarat untuk daftar beasiswa atau ikut program Kampus Merdeka. Ketika surat keterangan tersebut disalahgunakan oleh pihak ketiga, maka teman-teman bisa dibantu oleh komisariat, terutama bidang administrasi kesekretariatan, untuk memperlihatkan bahwa SK yang benar adalah SK yang kita keluarkan kepada misal si Habibah, si ke Patricia ini. Jadi ketika ada pihak ketiga yang menggunakan SK tersebut, itu jelas bisa ditindak, minimal secara moral dia bersalah. Next point, ada 3 ciri dalam administrasi surat menyurat. Yang pertama itu, ciri surat menyurat itu merupakan pekerjaan pelayanan atau service work yang bersifat meringankan atau memudahkan pekerjaan. Misal, teman-teman daripada kepanitiaan OC itu mau mengadakan rapat koordinasi. Apalagi di musim pandemi yang semuanya serba jauh, maka fungsi daripada surat itu bisa sangat membantu karena ada status legalnya, ada tanda tangannya, ada kop suratnya, ada stempelnya yang merupakan bukti bahwa undangan yang bersifat mengajak teman-teman sekalian itu mengikat. Lain hal ketika teman-teman cuma ngechat, besok datang rapat koordinasi, besok join ya gitu. Maka yang terjadi mungkin pertama ada indikasi mengentengkan atau menyepelekan, biasa aja, formal-formal amat. Jadi kita juga harus mawas diri
dan mencoba menghargai teman-teman yang mengirim undangan, sekalipun tuh rasanya cuma sepele gitu. Wah, mek surat. Selain sebagai bentuk kita menghargai, itu juga bentuk gimana kita merespon apa yang perlu kita pahami di organisasi mengenai administrasi surat menyurat atau ketetausahaan di HMI. Terus yang kedua, diperlukan di mana dan dilaksanakan oleh tingkatan organisasi dari yang teratas sampai dengan yang terbawah. Jadi dari tingkat teratas di pengurus besar Jakarta sampai dengan pengurus paling rendah di komisariat di tingkat kampus atau fakultas, itu surat itu jelas dipakai, nggak mungkin enggak. Jadi kalau ada suatu komisariat yang mengadakan kegiatan formal HMI dan tidak menggunakan surat, itu perlu dipertanyakan. Apalagi kalau nggak ada tanda tangan, terus nggak ada penanggung jawabnya, perlu dipertanyakan legalitas daripada kegiatan tersebut itu gimana. Fungsi daripada surat atau ciri maksudnya ciri surat itu ada di sana, diperlukan di mana dan dilaksanakan oleh tingkatan organisasi. Nggak mandang dulu mau dia Batko, mau dia PB, mau dia cabang, kalau dia nggak nggak memahami mengenai administrasi surat menyurat dan mengadakan suatu kegiatan tanpa menggunakan pedoman administratif surat menyurat yang benar, maka ya silahkan untuk tidak diikuti karena legalitasnya meragukan. Yang terakhir, dilaksanakan oleh seluruh aparat organisasi tanpa terkecuali. Tuh, ciri dalam administrasi menyurat. Oke, next point. Maksudnya next slide. Oke, ketetausahaan atau administrasi surat menyurat HMI meliputi yang pertama, bentuk dan isi surat HMI. Yang kedua itu sirkulasi surat masuk dan keluar. Terus yang terakhir penyimpanan atau pengarsipan. Oke, next slide. Oke, good. Ini bentuk suratnya ya. Jadi mohon maaf kalau kelihatan lebih lebar daripada surat-surat yang biasanya teman terima gitu di WhatsApp atau dalam bentuk hard fisik ring-ringan gitu. Bentuk suratnya kayak gini gitu. Silakan dilihat, dicermati. Nah, pada bagian atas itu kop surat, ukurannya fontnya itu pakai box, book old style, bookman old style, box 18 bold, tebal. Terus di bawah warnanya hijau. Terus yang di bawah keterangan cabang dan komisariat mana itu juga pakai box, ukurannya 18, tebal. Pun dengan keterangan alamat daripada komisariat yang bersangkutan, Al-Fatih gitu. Jadi alamatnya Jalan Oto Iskandar Dinata, Kelanceng, Ajung Jember, plus email. Itu tetap pakai box, nggak perlu bold, nggak tebal, dan fontnya cukup 11. Apalagi? Udah. Kalau gini anu sih, lebih enak praktek sih. Pasca ini insya Allah kita bisa mulai, kita akan simulasi gitu mengenai bikin surat dari nol. Mungkin next slide. Oke, ini mungkin yang sebenarnya lebih urgent ketimbang bentuk. Kalau bentuk itu kan teman-teman bisa belajar sambil praktek gitu. Tapi kalau ini perlu ada minimal pembelajaran secara teoritis gitu. Kita baca pedoman administrasi dan sekretariatan. Oke, bagian paling atas nomor 1 itu dari pengurus himpunan mahasiswa Islam dalam kurung HMI cabang Jember Komisariat Al-Fatih, Jalan Oto Iskandar Dinata, Kelanceng, Mangli, Kaliwatu, Jember, email @2.alfatih2017@gmail.com plus logo atau lambang HMI dan
lafaz bismillah itu adalah termasuk bab surat. Bab surat itu menunjukkan instansi atau lembaga yang mengeluarkan surat itu. Jadi sudah jelas yang keluarin pengurus PMI Darwang Jember Komisaris Al-Fatih. Oke, next point. Yang kedua adalah nomor surat, lampiran, dan perihal atau maksud. Bisa dilihat nomor di sana keterangannya titik 2 116 garing A garing SEK garing 12 garing 1442 lampiran strip alias kosong perihalnya undangan. Nomor surat itu kayak mana sih? Maksudnya apa? Nah, karena ini surat yang kita keluarkan, yang dikeluarkan pengurus kepada seluruh anggota, berarti adalah surat keluar ya. Nah, itu yang teman-teman bisa tarik sedikit pemahaman dari pembahasan kita yang sebelumnya dan dikorelasikan dengan pembahasan kita saat ini. Nah, nomor 116 itu berarti surat ke 116 yang dikeluarkan oleh pengurus PMI Komisaris Al-Fatih. Jadi, sampai dengan tanggal 8 Agustus, Al-Fatih sudah ngeluarin 116 surat. Itu surat apa? Surat utang. Kan bukan kan? Oke, garing A. Nah, A itu kode surat. Maksudnya kode surat itu menandakan tujuan atau wilayah daripada tujuan surat itu dikeluarkan. A itu untuk internal organisasi HMI, dan ada lagi B yang itu ditujukan untuk pihak eksternal organisasi HMI. Nah, organisasi HMI itu yang mana sih? Ya, yang meliputi seluruh HMI dari tingkat paling atas sampai bawah. Kita mau mengundang pemateri atau minta orang PB untuk jadi pemateri di kajian kita, maksudnya kita tetap pakai kode A meskipun kita nggak kenal mereka gitu. Karena masih sama-sama bersatu sebagai anggota HMI. Lain halnya kalau kita mau mengundang alumni HMI, meskipun alumni sendiri dari kampus IAIN, kampus UIN maksudnya, dari kampus UIN Jember, kita harus pakai kode B karena statusnya bukan lagi internal HMI. Kalau alumni dia personal pribadi, berarti dia bagian daripada KAHMI, yang itu adalah korps alumni HMI. Itu udah eksternal daripada HMI dan kode yang digunakan adalah B. Itu kira-kira. Nah, yang lain yang lebih relevan ketika teman-teman itu mengajukan permohonan peminjaman fasilitas pada misal Balai Desa Mangli, kantor kelurahan Mangli, maka kode surat yang digunakan adalah B. Jadi ingat A untuk internal HMI, dan B itu untuk pihak eksternal HMI. Gitu ya. Terus garing SEK. Apa sih maksudnya SEK itu? SEK itu surat edaran keluar. Jadi bukan sekretaris ya. Dulu saya juga ngiranya itu sekretaris gitu, karena emang urusannya sekretaris kan surat keluar, tapi ternyata bukan. SEK itu surat edaran keluar gitu. Garing lagi 12 itu apa? 12 itu menandakan bulan dalam kalender Hijriah. Garing lagi 1442 itu juga menandakan tahun dalam kalender Hijriah. Lampirannya strip yang menandakan bahwa nggak ada lampiran surat ini, just hanya undangan doang. Perihal atau maksudnya titik 2 undangan. Jadi kenapa tebel terus kenapa garis bawah itu menandakan bahwa maksud ini yang apa ya, surat ini utamanya pokoknya itu ada di undangan, ada di perihal. Jadi kalau perihalnya kosong itu sekalipun suratnya itu bagus, formatnya benar, ukurannya, muatannya juga benar, udah ditandatangani, sudah dikasih stempel. Kalau perihalnya itu kosong, itu bisa jadi yang pertama kekeliruan, kealpaan, dan yang kedua emang paham. Karena penting gitu.
sekalipun sudah dijelaskan dalam redaksi di pembuka, terus diisi surat, gitu. Kalau diberi hal itu nggak ada keterangan, itu undangan, itu dibawa, ya nggak absah, nggak valid suratnya. Oke, itu poin 2 ya, mengenai nomor surat, lampiran, dan perihal atau maksud. Terus next poin, kepada yang terhormat seluruh anggota HMI Pemirsa Al-Fatih di tempat tujuan atau alamat, enaknya ngomong alamat surat. Alamat surat yaitu nomor 3 itu alamat surat. Misalnya kepada yang terhormat Kakanda Taufikur Rahman di Gresik, nah, bisa. Atau siapa ya? Banyak ternyata yang ikut. Alhamdulillah 16 orang. Nah, pada yang terhormat Kakanda atau saudara Imam Syafi'i di Banyuwangi. Misal kalau besok saudara Imam Syafi'i itu jadi alumni besar, terus diundang untuk mengisi kajian, diundang untuk mengisi kegiatan di komisariat, itu bisa pakai alamat. Next point 4, nomor 4 itu pembuka. Ada salam, itu ada anjuran dari sana, dari ketentuan pedoman administrasi dan sekretariatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditulis miring. Kenapa ditulis miring? Karena itu bahasa Arab. Jadi dalam penulisan apa ya? Penulisan administrasi surat menyurat itu juga berlaku dalam penulisan karya ilmiah. Bahasa asing itu ditulis dengan cara dimiringkan atau italic. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di surat HMI pun mengikuti aturan tersebut dan ditebalkan pakai bold. Oke, redaksi di salam pembuka teman-teman juga bisa baca. Salam dan doa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Terus next point nomor 5, penjelasan maksud surat. Jadi detail daripada tujuan perihal. Nah, di perihalnya itu kan undangan. Nah, isi atau penjelasan maksud itu menjelaskan atau menjabarkan daripada perihal. Kalau di perihal ini cuma undangan, maka di penjelasan itu undangan itu dijabarkan. Undangan apa, gitu. Oleh siapa, gitu. Kapan, jam berapa, di mana, itu dijelaskan di nomor 5. Kalau pilihannya undangan, orang-orang bertanya undangan apa, gitu. Silakan baca isi atau penjelasan daripada maksud surat tersebut. Berhubungan dengan akan dilaksanakannya pembentukan panitia rapat anggota Komisariat ketiga RAK3 dan Hotmil Quran dalam rangka merayakan tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah oleh pengurus himpunan mahasiswa HMI dan pengurus Komisariat Al-Fatih periode 2020-2021. Untuk itu diharapkan kehadiran saudara-saudari dalam pada. Kenapa? Oke, hari tanggal Selasa 10 Agustus 2021. Waktu 14.00 sampai dengan selesai. Tempat Sekretariat HMI Komisariat Al-Fatih. Saya menganjurkan teman-teman yang ketika itu dikirimi surat, entah itu oleh temannya sendiri di momen kepanitiaan atau oleh Mbak, Mas, atau teman-teman pengurus, silakan dibaca dari atas sampai bawah. Itu kadang-kadang karena dikirim undangan, terus ada redaksi di WA-nya itu tulis tanpa surat itu, jadi teman-teman, oh intinya kan ini, gitu. Intinya ada kegiatan, gitu. Bacanya cuma sekitar. Silakan dibaca, gitu, bisa sama teman-teman juga diperbolehkan, gitu. Boleh banget teman-teman itu untuk ngoreksi, gitu, surat-surat yang dikeluarkan, terutama dari Mas, Mbak, dan teman-teman pengurus, gitu.
Biar apa? Biar kita juga balance gitu, ada feedback, nggak melulu teman-teman pengurus aja yang bisa kritik dan evaluasi ke anggota, tapi juga teman-teman anggota bisa evaluasi ke pengurus. Contoh kecilnya dalam koreksi surat menyurat, salah ada format, kurang spasi dan sebagainya, terus salah waktu, salah tempat, boleh banget teman-teman dianjurkan untuk koreksi. Makanya meskipun ini cuma anggap aja lah, nggak penting amat, tapi teman-teman perlu paham ini. Biar apa? Ya biar seenggaknya teman-teman tahu kalau surat YMI itu sifatnya itu surat resmi, bukan surat abal-abal yang kalaupun teman-teman itu mau melakukan manipulasi atau menyalahgunakan, itu tetap bisa dipersalahkan. Kita bisa pakai arsip kita sebagai ya bukti gitu. Kalau kita punya surat yang legal dan penyalahgunaan oleh teman-teman itu salah. Dan next point ya, itu penutup. Demikian surat undangan ini dibuat atas perhatian dan kehadiran saudara-saudari. Diucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, billahi taufiq wal hidayah ditulis miring karena bahasa Arab. Oke, next point itu nomor 7, keterangan tempat pembuatan, tempat dan tanggal pembuatan. Keterangannya di Jember, tanggal itu yang atas itu pakai kalender Hijriah, penanggalan Hijriah 29 Zulhijjah 1442 Hijriah, baru pakai kalender Masehi di bawahnya, penanggalan Masehi di bawah Hijriah 8 Agustus 2020 Masehi. Poin keterangan instansi serta lembar pengesahan. Instansi yang mengeluarkan mana itu sama seperti yang ada atau tertera pada kop surat. Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam NU Cabang Jember Komisaris Al-Fatih. Lembar pengesahan ini yang membedakan atau dapat kita gunakan untuk mengadvokasi teman-teman yang mungkin pernah punya surat keterangan aktif terus disalahgunakan oleh pihak ketiga dengan keterangan tuh di sebelah mana tuh? Sebelah kanan kalau dari arah komputer, kalau dari arah teman-teman ya sebelah kiri ya, itu ada Humayroh Kabid P3A. Jadi Humayroh dulu, saudari Humayroh dulu yang tanda tangan dan bukan Jaka. Gitu. Kenapa demikian? Karena pengesahan daripada surat ini itu dimulai daripada orang atau personal yang punya kedudukan yang lebih tinggi. Jadi ketika itu ketum atau kabid itu didahulukan untuk dimintai tanda tangan. Urutannya demikian. Kabid atau ketum yang tanda tangan, baru si pembuat surat atau yang mewakili. Kalau konteksnya itu kegiatan komisariat dan Sekum, maka untuk tanda tangan dulu baru Sekum yang tanda tangan. Kalau dalam konteks ini yang melibatkan bidang P3A, Mbak Humayroh sebagai Mbak Humayroh, saudari Humayroh sebagai Kabid P3A, tanda tangan terlebih dahulu untuk kemudian Jaka Anak Susangka sebagai Wasikum P3A tanda tangan, baru distempel. Itu. Jadi urutannya itu di lembar pengesahan Kabid atau ketum yang punya jajaran presidium paling tinggi di komisariat membuat tanda tangan, baru si pembuat surat, entah itu Sekum atau Wasekum, baru stempel. Jadi bukan Wasekum dulu baru Kabidnya, bukan Sekum dulu baru ketumnya, tapi ketumnya dulu atau Kabidnya dulu baru Sekum atau Wasekumnya. Setelah itu baru dikasih stempel. Dan kombinasi stempel, keterangan instansi, dan tanda tangan pun ada maknanya gitu. Jadi bisa dilihat operator boleh minta tolongan kursornya itu diarahkan di namanya Jaka Anak Susangka.
Nah, sana tuh. Makasih banget ya. Di sana kop itu mengenai sedikit daripada nama Jaka, JAK, terus sedikit dari bagian tanda tangan dan sedikit dari keterangan instansi. Jadi stempel itu nggak penuh mengenai semua tepat di tengah gitu, di tengah namanya, di tengah keterangan instansinya, di tengah tanda tangannya enggak. Jadi stempel itu tetap menyisakan ruang bebas di sebelah kiri dan ruang yang menimpa atau mengenai nama, tanda tangan, dan keterangan instansi. Kan estetik kan kalau dilihat. Meskipun sekilas biasa aja, tapi kalau kita tahu tanda tangannya kan di tengah gitu, nggak mungkin ke pinggir gitu. Jelas tanda tangan di tengah, idealnya estetisnya tanda tangan di tengah. Stempel itu juga nggak perlu kemaruh untuk tanda tangan apa mengenai tanda tangannya banyak, mengenai namanya semuanya enggak. Stempelnya cukup bagian yang perlu aja, nyerempet gitu. Enak yang ngomong kayak ngomong. Oke, next point. Next slide maksudnya. Next slide dong. Oke, ya. Sekarang kita masuk pada bagian sirkulasi surat masuk keluar. Nah, sana ada keterangan surat diterima dari. Langsung step selanjutnya dicatat dalam daftar surat masuk. Keterangan surat diterima dari itu kan berarti surat itu dari luar, dari pihak eksternal kita, dari luar organisasi kita. Jadi otomatis surat yang diterima itu statusnya adalah surat masuk. Next step disimpan atau diarsipkan. Next step lagi dipergunakan dengan prinsip untuk dan atas kemaslahatan organisasi. Nah, prinsip untuk dan atas kemaslahatan organisasi itu berlaku untuk surat masuk ataupun surat keluar. Kenapa itu taruh tengah-tengah itu yang poin dipergunakan dengan prinsip untuk dan sebagainya. Itu karena dia berlaku untuk surat masuk maupun surat keluar. Baru ketika mau buat surat itu otomatis surat itu adalah surat yang akan dikeluarkan. Itu masuk dalam poin selanjutnya di mana surat dibuat untuk titik-titik dalam kurung dibuatkan salinan untuk disimpan sebagai arsip. Jadi tetap perlu gitu penyimpanan atau pengarsipan daripada surat yang kita keluarkan gitu. Jadi yang disimpan dan diarsipkan itu cuma surat yang kita terima dari luar. Bukan cuma surat masuk doang yang kita simpan, tapi surat keluar yang kita keluarkan itu juga disimpan salinannya. Itu. Next, dicatat dalam daftar surat keluar. Dan yang terakhir ditujukan kepada. Nah, ditujukan kepada itu udah masuk dalam wilayah teknis, diantarkan ke instansi yang terkait, diantarkan ke personal yang terkait dan sebagainya. Gitu ya, sirkulasi surat masuk dan keluar. Jadi dari luar surat diterima terus dicatat, disimpan, dipergunakan dengan prinsip titik-titik. Surat dibuat, jangan lupa dibikinin salinan, terus dicatat, ditujukan. Itu sirkulasinya demikian. Next slide. Penyimpanan atau pengarsipan surat. Kita udah masuk tata kearsipan ya. Sebenarnya ini udah sub kinerja lain. Bukan lagi administrasi surat menyurat, tapi korelasi atau hubungan itu erat banget sama surat menyurat. Penyimpanan atau pengarsipan surat itu diawali dengan pemahaman mengenai apa sih itu arsip. Warkat atau surat-surat yang disimpan secara sistematis dikarenakan memiliki kemanfaatan apabila dibutuhkan dapat secara tepat ditemukan kembali. Arsip. Sama kalau teman-teman sekalian itu punya pengalaman indah di masa lalu, dan itu jelas ada legacy
barang-barang yang mengingatkan kita kepada kenangan indah tersebut. Nah, legacy itu, barang-barang tersebut itu dalam konteks yang luas bisa disebut arsip. Dalam konteks organisasi, arsip kita ya surat menyurat, surat dalam bentuk formal, arsip kita. Pengarsipan surat menyurat HMI dapat menggunakan sistem yang berdasar pada antara lain. Kita kan biasa untuk tahu surat, terutama teman-teman yang pernah berkecimpung di panitiaan atau yang sudah jadi pengurus di bagian administrasi dan sekretariatan. Urutan surat itu kan biasanya pakai nomor. Jadi nomor surat 1 sampai sekian terakhir itu diurutkan. Ternyata ada sistem pengarsipan yang lain di luar penomoran. Ada abjad, terus perihal, tadi yang kita bahas nomor, dan yang terakhir daerah. Satu abjad. Abjad itu kayak apa gitu? Alfabet. Pengarsipannya gimana sih? Ya kita lihat aja kode suratnya. Gitu. Jadi pengarsipan surat itu menggunakan kode surat yang yang tertera gitu di surat itu. Misal kode A atau surat yang ditujukan untuk internal HMI. Berarti surat kode A semua, internal HMI semua. Ada juga kode B. Jadi suratnya itu kode B semua untuk eksternal HMI. Itu pakai abjad. Jadi ada dua, kalau kita pakai kotak ada dua kotak. Satu kotak berisi surat dengan kode A semua, dan kotak kedua itu pakai atau berisi dengan berisi surat dengan kode B semuanya. Yang kedua itu perihal. Nah, perihal itu kan macam-macam. Kalau yang teman-teman pahami itu kan rata-rata undangan. Sebenarnya banyak macamnya. Itu nanti kita bisa lihat di SOP ketika sosialisasi SOP. Insya Allah teman-teman bisa nambah wawasan nih mengenai macam-macam perihal surat. Nggak cuma undangan, ada himbauan, terus ada keterangan, keputusan, surat mandat. Nah itu ketika kita mengarsipkan surat pakai sistem perihal, maka perihal yang berbeda-beda itu disendirikan. Misal satu kota itu khusus untuk tempat bagi surat-surat undangan. Jadi satu kota lebih, yang lain kota-kota yang lain surat himbauan, satu kota yang lain surat mandat dan sebagainya. Kalau nomor teman-teman sudah paham. Jadi cuma ada satu tumpuk kertas atau satu tumpuk file yang itu berisikan surat-surat dari yang terkecil nomornya sampai dengan yang terakhir. Misal kayak teman-teman panitia. Teman-teman panitia dari setelah disahkan melakukan rapat koordinasi sampai dengan koordinasi kemarin, keempat itu sudah mengeluarkan aja sudah 10 surat gitu. Berarti ada 10 arsip gitu. Dari nomor 1, 01 sampai dengan nomor 10. Itulah pakai sistem nomor. Dan yang terakhir itu sistem daerah. Gimana nih kalau sistem daerah? Berarti lihat tempat pembuatan itu yang pertama, dan yang kedua alamat surat. Misal tempat pembuatan surat, karena kita daring semua. Aku waktu pulang kampung misal, jadi aku bikin suratnya di rumah. Otomatis tempat pembuatannya juga diterakan alamat rumah, bukan Jember, sebagaimana biasanya. Misal siapa ya? Mas Habib Jember ya. Siapa yang keluar? Oh, Mbak Sintanya. Mbak Sinta bikin surat undangan buat kegiatan komisariat, dan posisi Mbak Sinta sedang ada di rumahnya Banyuwangi. Jadi tempat pembuatan surat tersebut bukan lagi Jember, gitu, tapi Banyuwangi. Nah itu berbeda kalau kita pakai sistem pengarsipan surat berdasarkan daerah, itu nggak jadikan satu dengan surat-surat yang dibikin di Jember, ditaruh di tempat yang lain. Oke,
poin ya. Surat itu dapat diarsipkan secara yang pertama itu konvensional dan yang kedua digital. Nah, konvensional itu maksudnya ya cara klasik gitu, hard file gitu. Surat dalam makna sebenarnya gitu, kertas gitu. Dan itu disimpan di lemari atau rak, itu konvensional. Dan yang kedua yang itu lebih fleksibel karena perkembangan zaman, itu secara digital. Paling sederhana, tingkatan paling rendah ya surat yang kita buat, terus dalam bentuk print itu kita scan. Nah, hasil scan itu kita simpan dalam suatu folder yang khusus menampung untuk arsip. Kalau yang lebih high class, lebih tinggi, karena mengeprint surat itu juga suatu pemborosan. Yang pertama, yang kedua juga bayar. Jadi ngeprint surat di fotokopian itu nggak gratis. Apalagi kalau penggunaannya itu tidak optimal. Dan itu didukung oleh situasi hari ini di mana teman-teman tidak melakukan perkuliahan sebagai mestinya dan lebih banyak berkegiatan di di media online, di dunia maya ketimbang dunia nyata. Jadi surat yang dipergunakan, baik teman-teman panitia atau pengurus banyak atau hampir dipastikan 100% file digital dalam bentuk PDF, Word dan sebagainya. Itu. Next ya. Next slide maksudnya. Oke. Poin terakhir. Kita nyinggung ini tapi sedikit karena bagi aku kesekariatan yang utama adalah tempat untuk menyelenggarakan segala bentuk administrasi organisasi yang tempat itu berfungsi sebagai pusat pengurusan segala sesuatu yang berhubungan dengan organisasi yang disebut sekretariat atau kantor organisasi. Jadi sekretariat organisasi atau kantor organisasi dalam bahasa keseharian kita itu kan biasa kita sebut komisariat. Ya nggak masalah itu, fleksibel aja penyebutannya. Cuman ya perlu kita ketahui bahwa komisariat itu lagi-lagi perlu ditekankan. Pertama, tempat kerja yang efisien bagi pengurus dalam pengendalian organisasi. Teman-teman pengurus tentu nggak optimal ketika ngerjain misal acara atau surat gitu, di rumah gitu. Meskipun ada fasilitasnya karena mungkin nggak ada yang cross check secara langsung gitu. Kalau di kom kan enak gitu. Nah ini sebenarnya pengertian yang klasik konvensional. Kita juga perlu kritis terhadap pedoman yang ada karena pedoman itu kan sekalipun konstitusional, landasan kita ber-HMI, berorganisasi, tapi juga perlu disesuaikan dengan realitas, terutama dalam penerapannya. Yang kedua, pusat komunikasi organisasi. Jadi kalau teman-teman itu cuman dengar kabar burung mengenai kegiatan HMI dan hal ihwal lainnya seputar HMI di luar komisariat, ya jangan percaya. Sarannya ya jangan percaya, kecuali itu bisa diverifikasi atau dibuktikan kebenarnya ketika teman-teman bersosialisasi, berkunjung, komunikasi dengan pengurusan anggota di komisariat atau via chat bisa sekali. Intinya urgensi sekretariat itu adalah pusat komunikasi organisasi. Jadi hindari untuk mengadakan komunikasi yang kaitannya organisasi di luar komisariat. Karena dikhawatirkan nanti informasinya itu jadi timpang. Yang tahu cuma anggota, pengurusnya nggak tahu. Pengurusnya yang tahu doang, anggotanya nggak tahu. Misal dalam kegiatan organisasi. Yang terakhir itu pusat kegiatan administrasi. Jadi segala bentuk kegiatan administratif itu dilakukan di komisariat, wajib. Kalaupun dilakukan di luar, bentuknya berarti nggak administratif.
Dan itu tanggung jawabnya jelas moral bagi misal kalau pengurus ya pengurusnya sendiri gitu. Jangan salahin organisasinya. Oke, next slide. Oke, saya kelar aja ya. Makasih buat teman-teman. Kira-kira jauh ini ada nggak pertanyaan atau sharing session yang mau teman-teman sampaikan? Silahkan, boleh banget. Ayo. Nggak ada. Dek Imam, Subondo, monggo. Siapa? Imam Jainuri? Oh, itu Imam Belum Jainuri, ada, Mas. ya? Belum ada. Kita kira Imam Syafi'i. Namanya juga Imam soalnya. Yang lain? Direta, tanya. Direta, Cilo. Insya Allah paham. Nggak ada. Oke. Ya pasca ini kalau teman-teman mungkin ada yang belum dipahami silahkan sampaikan di grup. Masalah kalau fleksibel. Ini kan kelas gitu. Kelas malam ya. Jadi santai aja. Launching ya. Hey, operator, launchingnya dong. Udah kelar. Ada tambahan dikit ya. Jadi saya harap teman-teman nggak langsung leave. Nah, jadi ini apa ya? Ikhtiar kita, insya Allah gitu untuk enggaknya udahin teman-teman mengenai administrasi surat menyurat. Kita bakal sosialisasikan ini dan kita distribusikan ke teman-teman, terutama teman-teman yang membutuhkan. Di sisi lain, kalau teman-teman yang berkebutuhan untuk belajar mengenai administrasi surat menyurat sangat diperkenankan, sangat dianjurkan. Sekalipun nggak terlibat secara langsung dalam administrasi dan kesekretariatan, terutama surat menyurat. Di scroll dong, operator. Oke, itu covernya. Next, back. Oke. Nah, stop. Bentar aja. Daftar isi itu ada kata pengantar, daftar isi SOP surat. Nah, ini macam-macam surat, terutama yang akan sama teman-teman kepanitiaan. Karena yang pertama kita mau sasar mengenai penyeragaman administratif surat menyurat itu adalah teman-teman yang terlibat dalam momen kepanitiaan. Yang pertama itu ada contoh surat rapat koordinasi. Yang kedua ada rapat konsolidasi. Ketiga surat permohonan dana. Dalam kurung ada kepada instansi, alumni, dan sebagainya. Terus yang keempat ada contoh surat peminjaman fasilitas. Ini teman-teman dari divisi humas yang akrab sama surat ini nantinya. Nah, tempat dan lain-lain. Contoh surat undangan opening ceremony, contoh surat undangan closing ceremony, terus SOP protokoleran, dan yang terakhir SOP rangkaian acara. Next slide.
Oke, ini tadi ya bentuk surat yang teman-teman mungkin tadi kita nggak terlalu banyak kutip, gitu, nggak terlalu banyak kulik dan dibahas gitu. Itu juga ada berapa spasi, terus font apa yang digunakan itu teman-teman bisa berpedoman pada SOP ini, terutama di bagian SOP di halaman berapa ini, operator? SOP yang mana? Ini yang mana? Adkes KSK. Next, back. Oke, ada keterangannya loh, size atau ukuran itu F4 atau legal ya, margin top atas atau bawahnya itu 2 cm. Margin left and right itu kiri kanan itu 2,5. Fontnya Boss. Itu untuk font Boss itu untuk top. Oke, next. Oke. Ini contohnya surat koordinasi. Panitia bisa pakai ini karena saya yakin sekalipun teman-teman berpengalaman tapi sumber daripada format surat yang dapat digunakan secara seragam itu kadang simpang siur gitu. Kadang kita minta ke itu ke ini tapi beda-beda gitu. Maka harapannya dengan kita sosialisasiin SOP ini bakalan ada keseragaman antara teman-teman kepanitiaan dan teman-teman pengurus, teman-teman anggota dan teman-teman HMI di komisariat yang lain. Terutama pemahaman mengenai surat itu. Jadi enggak. Kenapa kok Al-Fatih bikin SOP sendiri gitu? Karena SOP yang dibikin di Al-Fatih itu bukan berarti Al-Fatih mau istilahnya bikin kebijakan baru, enggak. Kita cuma menyesuaikan dengan kebutuhan yang itu dapat dilihat dari penyesuaian redaksi gitu ya. Terus skop surat. Kalau kita minta dari komisar lain kan kita masih perlu itu ngubah skop gitu. Meskipun juga pekerjaan yang mudah gitu. Tapi dengan SOP ini kemudahan administrasi surat menyurat itu jadi makin mudah sekali. Oke, next halaman selanjutnya ya. Terus teman-teman bisa lihat koordinasi, terus konsolidasi. Oke, berjalan aja, terus berjalan operator. Nah, oke, stop. Stop sebentar. Oke, nah sini ya, kecilin dikit anunya, view-nya itu ukurannya agar satu halaman itu bisa kelihatan. Sudah? Oke, teman-teman pendanaan nanti bakal akrab, terutama sama model surat kayak gini. Jadi surat permohonan dana itu nggak moro-moro langsung to the point perihalnya permohonan dana enggak, tapi ada pengantarnya. Nah, yang teman-teman lihat di slide sekarang itu adalah bentuk daripada surat pengantar untuk permohonan dana. Redaksinya. Jadi nanti amplop yang dibawa, amplop surat yang dibawa itu enggak tipis, tapi lumayan tebal karena suratnya ada 3. Surat permohonan dana, surat pengantar, permohonan dana. Oh, 2 maksudnya. Yang bikin tebal itu kan bukan tebal, berat itu kan nanti juga ada proposalnya. Oke, selanjutnya. Next. Nah, setelah surat pengantar itu di sini surat permohonan dana. Jadi kita minta dana atau mohon bantuan dana dari instansi ataupun alumni itu enggak serta-merta
itu poin, tapi ada pengantar. Dan ini surat kedua. Jadi tadi itu di lampiran surat pengantar itu tertulis lampiran titik 21. Lampirannya ya ini permohonan dana. Oke, next. Nah, ini pun dengan berlaku untuk peminjaman fasilitas. Jadi peminjaman fasilitas itu juga ada surat pengantarnya gitu. Pengantar, terus permintaan untuk peminjaman fasilitas, dan yang terakhir daftar, perihal daftar fasilitas yang dibutuhkan. Oke, next slide. Next slide. Halaman selanjutnya, Mas. Oke, itu contoh surat peminjaman fasilitas. Maka dengan ini kami menyampaikan permohonan izin untuk menggunakan fasilitas yang terdapat di titik-titik, silakan diisi. Terutama teman-teman panitiaan atau teman HMI yang kebutuhan untuk mengadakan kegiatan atas nama organisasi, itu silahkan diterapkan keterangan tepatnya dengan menggunakan format surat peminjaman fasilitas. Oke, next. Nah, ini daftar fasilitasnya. Misal teman-teman butuh ruang forum, berapa jumlah ruang forum yang dibutuhkan, dicantumkan. 1 ruang atau 1 unit. Misal teman-teman juga mau minjem yang namanya proyektor, silakan juga dicantumkan. Mic, wifi, dan sebagainya. Misal juga kalau acara seremonial, kita butuh namanya meja, kursi, itu kita perlu banget papan tulis, maka bisa diterapkan juga. Terus bilang jumlah, diterapkan jumlah atau bilangan yang kita perlukan daripada barang tersebut. Next. Oke, ini contoh surat untuk opening ceremony. Jadi nanti mepet-mepet hari H daripada RAK kita ini, RAK 3, panitia bakal nganterin, sebelumnya bikin surat undangan opening dan closing untuk ke komisariat lain. Contoh suratnya demikian. Oke, next. Next lagi. Oh, putih. Oh, iya. Nah, ini sedikit penjelasan daripada protokoleran. Jadi rapat-rapat dalam kepanitiaan itu kan yang utama itu ada 2. Yang pertama koordinasi, terus yang kedua konsolidasi. Kalaupun ada tambahan itu sifatnya opsional, semisal finishing dan final check itu opsional. Tapi yang utama itu koordinasi dan konsolidasi. Karena apa? Dalam konsolidasi itu juga terdapat finishing dari bidang-bidang yang sudah ditetapkan. Misal next consolidation itu konsolidasi 2, finishing daripada divisi KSK dan protokoler. Nah, jadi kalau kedua divisi itu clear, hampir bisa dipastikan konsolidasi selanjutnya mereka cuma melaporkan hal yang sama, atau kalaupun penambahan itu tidak signifikan dan lebih banyak mengarahkan kinerja untuk membantu teman-teman divisi lain. Oke, kita kembali ke laptop ya. Sistematika rapat. Yang pertama pembukaan. Pembukaan itu dapat diawali dengan prakata atau pendahuluan lah.
sedikit banyak oleh sekretaris panitia atau anggota bidang KSK yang bertugas memandu rapat. Itu. Memandu ya. Oke, memandu rapat. Kemudian pelafatan basmalah atau surat Al-Fatihah opsional. Jadi biasanya kalau MC atau seremoni itu, marilah kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Nah itu enggak wajib gitu. Itu fleksibel. Ini ada teman-teman yang pakai Al-Fatihah. Mari kita membaca betul Al-Fatihah secara bersama-sama agar kegiatan kita pada sore hari ini lancar. Itu opsional. Oleh pemandu rapat itu tidak jadikan suatu pakem yang tidak boleh tidak. Itu fleksibel aja. Kalau teman-teman nggak pakai Bismillah atau Al-Fatihah pun teman-teman punya hak untuk itu. Next, sistematika selanjutnya pembacaan kalam ilahi. Petugas pembacaan kalam ilahi itu dipilih dari anggota panitia, dimulai dan diakhiri dengan salam. Oke, next, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne HNI. Pemandu rapat, MC, mempersilakan peserta forum untuk berdiri. Terus dirijennya dipilih dari anggota panitia, memimpin peserta untuk menyanyikan Indonesia Raya dan Himne HNI. Sambutan. Yang pertama itu rapat koordinasi, ketupat sekaligus membuka rapat. Yang kedua, rapat konsolidasi dari TUM, ketupat sekaligus membuka rapat. Oke, next point. Ya bukan next point, maksudnya rada ke bawah. Kelihatan. Nah, acara inti. Karena teman-teman panitia dalam konteks panitiaan AK ini kan hanya melakukan koordinasi itu via daring. Jadi perlu diperhatikan apa yang menjadi substansi daripada koordinasi. Jadi kami memberi keleluasaan teman-teman mengindahkan sistematika acara yang lain, misal kayak nyanyi, terus pembacaan kalam ilahi dan sebagainya. Silakan tuh tidak diindahkan, kami beri keleluasaan untuk itu. Cuman masalah inti, substansi daripada koordinasi itu nggak boleh tidak, itu wajib. Pertama itu laporan kinerja divisi, kedua evaluasi dan proyeksi. Dan silahkan teman-teman bawakan itu dengan fleksibel mungkin, tapi tetap berkomitmen, tanggung jawab. Nggak mengada-ada ketika melaporkan suatu kinerja dari divisinya, dan juga nggak tertutup ketika dikritik atau dievaluasi oleh teman-teman. Jadi modelnya itu nggak hajar-menghajar, bantai-menghantai, bantai-membantai, tapi suatu bentuk kritik yang santun dan itu tepat sasaran, personal, tapi itu kinerja. Misal ada kinerja divisi A gitu yang kurang beres, silakan dikritik kinerjanya, bukan orangnya. Orangnya ingatkan saja. Teman-teman bisa salingan refleksikan diri gitu. Karena evaluasi kan kadang-kadang dalam rapat itu dapat menjerumuskan kita pada kecenderungan emosional terhadap orang lain, emosi dan sebagainya. Oke, pelaporan dapat dilakukan secara sistematis atau acak. Silakan teman-teman pilih gitu, musyawarahkan gitu. Karena kalau koordinasi nggak perlu pakai palu sidang, bukan nggak perlu sih, kalian boleh nggak pakai palu sidang, itu nggak masalah, dan nggak perlu ada kayak sepakat gitu. Silakan dimusyawarahkan sebagaimana kalian ngobrol kayak biasanya, cuman substansinya harus kena. Misal teman-teman itu ketika ditanya pengen sistematis atau acak, banyak pilih yang acak, yang sistematis ya lebih aja. Kalau pengen maksa ya silahkan rasionalisasinya itu yang benar-benar gitu, nggak mengada-ada karena pengen beda dari yang lain. Oke, urutan pelaporan secara sistematis dimulai dari divisi. Kalau acak itu kan terserah ya teman-teman.
yang melakukan rapat koordinasi. Kalau sistematis, yang pertama itu jelas protokoler atau segi acara. Yang kedua, administrasi dan kesekretariatan. Yang ketiga itu publikasi, dekorasi, dan dokumentasi atau PDD. Terus konsumsi, humas, perlengkapan, dan terakhir pendanaan. Itu untuk divisi. Selanjutnya itu laporan dari bendahara, sekretaris, dan ketupat sekaligus untuk rapat. Nah, next poin itu pembacaan kesimpulan. Jadi usahakan dalam setiap rapat itu ada notulensi atau pencatatan poin-poin penting dalam satu rapat tersebut. Agar apa? Teman-teman yang ikut itu nggak cuma sekedar aktif pada saat rapat juga. Pasca rapat itu teman-teman bisa baca dan paham rapat tadi ternyata poinnya ini nih. Dan ini bermanfaat banget buat teman-teman yang punya komitmen untuk terlibat dalam kepanitiaan tapi berhalangan untuk nimbrung pada rapat tersebut. Perlu ada catatan oleh sekretaris atau anggota divisi KSK yang sifatnya itu rigid. Oke, next point, doa. Doa itu tugas dipilih dari anggota panitia, dimulai dan diakhiri dengan salam. Dan yang terakhir penutup. Penutup itu sama dengan pembuka oleh sekretaris atau anggota KSK dan opsional. Bisa ditutup dengan alhamdulillah secara bersama-sama atau yang lain. Oke, artinya cukup itu dari sosialisasinya. Teman-teman bisa baca nanti ketika sudah didistribusikan ke seluruh anggota. Oke, perpustakaan nih. Oke, dan yang terakhir ya, acara inti kita itu, kita mau tahu ke teman-teman mengenai pengadaan perpustakaan digital. Jadi HMI Komisaris Al-Fatih sekarang bisa punya teman-teman sekalian tuh bisa mengakses literatur, referensi tertentu atau buku bacaan yang insya Allah bermanfaat dan relate sama teman-teman sekalian dalam perpustakaan digital yang linknya nanti kita akan kirim setelah ini. Itu medianya pakai Google Drive ya, pakai Google Drive, dan di sana ada buku-buku dalam bentuk stock file format PDF, dan teman-teman bisa unduh dengan syarat ya teman-teman adalah anggota daripada HMI Al-Fatih saja. Jadi itu perpustakaan punya kita. Teman-teman mau share ke temannya silahkan, tapi intinya punya keistimewaan untuk mengakses referensi atau literatur tertentu dengan punya perpustakaan digital di komisariat. Silakan dimanfaatkan sebaik mungkin. Next kesempatan silakan teman-teman bisa buka itu, entah dikaji di grup maupun datang ke komisariat. Oke, untuk launchingnya, perpusnya dikirim nanti di grup. Oke ya, nanti teman-teman silakan stay di grup. Kita bakal kirim linknya di grup. Itu kira-kira. Ada yang mau tanya nggak? Silakan yang mau bertanya. Oke. Nggak ada moderator. Belum ada, Kak. Oke, berarti cukup ya berarti ya.
terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah dan sedang partisipasi pada malam hari ini. Kita mafhum kendala yang dialami teman-teman untuk ikut kajian atau kelas kita pada malam hari ini. Tapi yang lebih perlu kita mafhumi bahwa kita mahasiswa yang pertama kedua, kita juga kader HMI gitu. Jadi kita perlu meningkatkan spirit kita dari sekedar ngikut teman gitu, tapi juga punya inisiatif untuk ber-HMI. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman sekalian. Kita balikin ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Saya akan membacakan kesimpulan diskusi pada malam hari ini. Yang pertama yaitu surat merupakan suatu bentuk penuangan ide atau kehendak seseorang dalam bentuk tulisan. Untuk kesekretariatan, kerjanya meliputi 1. Ketatausahaan HMI atau administrasi surat menyurat. Yang kedua, tata kearsipan. Yang ketiga, investasi dan dokumentasi organisasi. Yang keempat, perpustakaan organisasi. Yang kelima, keprotokoleran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, jangan keluar dulu. Kita ada sesi foto bersama. Buat teman-teman, kameranya di-on-kan ya. Yo. Thank you. Aku Udah, dorong. Kak. Kok gak ada aba-aba? Lagi deh, Sin. Nggak ada aba-aba dari kamu. Apa? Tadi nggak di-on-kan itu tidur. Nggak ada apa-apa. Oh, lagi. Yo, ulang. Ya, saya ngecek dulu siapa yang belum on cam nih. Hibah, Amanda Selfie, Mariska. Hibah tidur. Mariska, mana Rizka? Belum. Rizka kayaknya udah keluar. Ada. Yo, 1, 2, 3. Udah. Ya, Rizky. Udah ditutup, toh? Live yuk, pakai tantompes. Yuk, tutup dah.